Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda dengan NIM 9243490310010. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang panjang kurva bidang dengan mata kuliah kalkulus integral. Adapun dosen pengampu saya yaitu dengan hormat Ibu Husriani Hussein SPD MPD. Isi panjang kurva bidang. Sebuah kurva bidang disebut mulus jika kurva itu ditentukan oleh sepanjang persamaan parametrik X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dengan F aksen dan G aksen ada, dan kontinu pada selang tertutup AB, dan F aksen T dan G aksen T tidak bersama-sama nol pada selang terbuka AB. Jalannya sebuah kurva diparameterkan, yaitu jalan fungsi-fungsi xt dan yt. Daerah asal untuk t yang dipilih menentukan suatu arah positif. Sebagai motivasi dari konsep ini, misalkan kita memiliki gambar atau garis spiral seperti yang terlihat pada presentasi saya, lalu muncul pertanyaan, berapakah panjang kurva spiral yang tampak pada gambar tersebut? Jika kurva tersebut berupa seatas kawat, kita dapat merenggangnya sehingga lurus dan mengukurnya dengan penggaris. Tetapi, jika kurva tersebut berupa grafik, maka akan sukar melakukannya. Apa itu kurva bidang? Terdapat beberapa contoh untuk menyatakan arti kurva bidang, yaitu pertama, grafik Y sama dengan sin X, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan Pi adalah sebuah kurva bidang. Kedua, grafik X sama dengan Y kuadrat, di mana Y lebih dari sama dengan min 2 dan Y kurang dari sama dengan 2 adalah sebuah kurva bidang. Dua contoh tersebut menunjukkan kurva merupakan grafik suatu fungsi. Yang pertama berbentuk Y sama dengan Fx, dan yang kedua berbentuk X sama dengan GY. Namun, kurva spiral tidak cocok dengan pola ini. Demikian pula, lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Dalam kasus dapat dipikirkan sebagai Y sama dengan Fx sama dengan akar A kuadrat kurang X kuadrat, dan Y sama dengan Gx sama dengan akar A kuadrat kurang X kuadrat. Persamaan lingkaran ini dapat ditulis dalam bentuk parametrik, yaitu X sama dengan A cos, Y sama dengan A sin, di mana T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 2pi. Persamaan Y sama dengan sin X, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan pi, dan X sama dengan Y kuadrat, di mana Y lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 2, dapat ditulis dalam bentuk parametrik sebagai berikut. Y sama dengan sin, X sama dengan T, di mana T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan pi. Y sama dengan T, X sama dengan T kuadrat, di mana T lebih dari sama dengan min 2 dan T kurang dari sama dengan 2. Sebuah kurva bidang ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Dengan fungsi F dan T diandaikan kontinu, T dapat dianggap sebagai waktu yang bertambah dari A ke B. Titik XY menyelusuri suatu kurva di bidang. Gambarlah kurva yang ditentukan oleh persamaan parametrik. X sama dengan 2T plus 1, Y sama dengan T kuadrat min 1, di mana T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 3. Pertama-tama, kita buat titik bantunya terlebih dahulu. Kita ambil dari T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 3. Lalu kita substitusikan ke X dan Y, dan kita peroleh pada tabel T yaitu 0, 1, 2, 3, adapun tabel XY 1, min 1, 3, 0, 5, 3, 7, 8. Titik ini akan menjadi titik koordinat pada koordinat di sebelahnya. Kita tarik garis lurus smooth atau mulus ke atas pada titik koordinat tersebut. Arah panah tersebut kita orientasi dari kurvanya. Adapun hasilnya yaitu 1, minus 1, 3, 0, 5, 3, 7, 8. Panjang busur. Bagaimana menghitung panjang kurva mulus yang diberikan secara parametrik oleh X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Buatlah partisi selang tertutup AB
menjadi N selang bagian menggunakan titik-titik TI. A sama dengan 0 menuju T1 sampai Tn sama dengan B. Ini memotong kurva menjadi N potongan dengan titik ujung yang berpadanan adalah Q0, Q1 sampai Qn1. Penyelesaian, sebagai ilustrasi, misalnya kita memiliki kurva seperti pada gambar di slide ini, yaitu pada gambar Q1, Q2 sampai Qn. Kemudian kita buat subintervalnya dari A sampai B. Kita buat dari A sama dengan T0, T1 sampai Tn. Sebanyak subinterval, maka titik Q0, Q1 sampai Qn ini mempresentasikan titik XY di kurva tersebut. Nah, jika kita lihat, ini terbentuk dari beberapa poligon-poligon. Jika kita ambil salah satunya, maka kita bisa ilustrasikan seperti pada gambar di sebelahnya. Pada gambar tersebut, Q1, QI menuju ke QI kurang 1. Bahkan kita di sini tahu panjang busur delta XI dapat kita dekati dengan menghitung delta WI. Nah, delta WI kita bisa hitung dengan bantuan segitiga siku-siku pada delta XI dan delta YI. Jadi kita menggunakan kun Pitagoras, kita tahu delta WI sama dengan akar delta XI kuadrat tambah delta YI kuadrat. Sama dengan akar FTI kurang FTI kurang 1 kuadrat tambah GTI kurang GTI kurang 1 kuadrat. Berdasarkan teorema nilai tengah turunan, terdapat titik TI bar dan TI topi di dalam TI kurang 1 TI sehingga berlaku FTI kurang 1 sama dengan F aksen TI bar delta TI. GTI kurang 1 sama dengan G aksen TI topi delta TI, dengan delta TI sama dengan TI kurang 1 sehingga diperoleh delta WI sama dengan akar F aksen TI bar kali delta TI kuadrat ditambah G aksen TI topi kali delta TI kuadrat. Lalu sama dengan F aksen TI bar kuadrat ditambah G aksen TI bar kuadrat. Di sini delta TI kuadrat ditambah delta TI kuadrat dikeluarkan menjadi delta TI. Jadi total panjang segmen garis poligon adalah sigma delta WI sama dengan akar F aksen TI bar kuadrat ditambah G aksen TI topi kuadrat delta TI. Panjang busur kurva L sebagai limit dari persamaan apabila norma partisi mendekati 0, jadi L sama dengan integral A sampai B akar F aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat dt sama dengan integral A sampai B. Di sini Ft-nya ini adalah X, fungsi X dari variabel T, maka kita dapat tulis sebagai akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dt. Di sini dy per dt kuadrat kita ambil dari G aksen T. Ada dua kasus khusus yang menarik. Jika kurva ini diberikan oleh Y sama dengan Fx, A, B, kita memperlakukan X sebagai parameter dan hasil dalam kotak mengambil bentuk L sama dengan integral A sampai B akar 1 tambah dy per dx kuadrat dx. Serupa dengan ini, jika kurva diberikan oleh X sama dengan GY dengan Y lebih dari sama dengan C dan Y kurang dari sama dengan D, kita memperlakukan Y sebagai parameter, diperoleh L sama dengan integral B sampai C akar 1 kali dx per dy kuadrat dy. Tentukan panjang segmen garis dari titik A 0,1 ke B 5,13. Kalau kita gambar titik koordinatnya, kita tahu di mana letak titik 0,1. Kemudian ada titik 5,13. Maka jika kita tarik garis lurus, kita bisa mencari persamaan garis lurus itu, yang berarti hasilnya Y sama dengan 12 per 5 X tambah 1. Cara mencari garis lurusnya kita bisa hitung dengan hitung gradiensnya, yaitu Y2 kurang X1 per X2 kurang Y1.
Lalu sama dengan M sama dengan 13 min 1 per 5 min 0 sama dengan 12 per 5. Kemudian garisnya menjadi Y min 1 sama dengan 12 per 5 X kurang 0. Atau kita peroleh Y sama dengan 12 per 5 X tambah 1. Kita menggunakan rumus panjang kurva bidang sebelumnya, berarti kita harus mencari turunannya dulu. Jadi turunannya adalah dy per dx sama dengan 12 per 5. Sehingga panjang garis L sama dengan integral 0 sampai 5 akar 1 tambah 12 per 5 kuadrat dx. Integral 0 sampai 5 akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat per 5 kuadrat dx. 13 per 5 integral 0 sampai 5 1 dx. 13 per 5x dari integral 0 sampai 5 hasilnya adalah 13. Turunan panjang busur, misalkan f kontinu dan dapat diturunkan pada interval tertutup AB untuk setiap x di interval terbuka AB. Didefinisikan, Sx sama dengan integral A sampai x akar 1 tambah f aksen U kuadrat du. Sx merupakan panjang busur dari kurva Y sama dengan Fu dari titik A, Fa ke X, Fx. Sehingga jika kita lihat pada kurvanya ada titik A, Fa ke titik X, Fx. Lalu garis birunya adalah panjang busurnya yaitu Sx. Berdasarkan teorema fundamental kalkulus pertama diperoleh S aksen X sama dengan ds per dx sama dengan akar 1 tambah f aksen x kuadrat, di mana akar 1 tambah f aksen x kuadrat ini diambil dari akar 1 tambah f aksen u kuadrat du. Lalu akar 1 tambah f aksen x kuadrat sama dengan akar 1 tambah dy per dx kuadrat. Jadi turunan dari panjang busur ds dapat dituliskan sebagai ds sama dengan akar 1 tambah dy per dx kuadrat dx. Kenyataannya bergantung pada bagaimana cara grafik tersebut diparameterkan. Kita dituntun ketiga rumus untuk ds, yakni ds sama dengan akar 1 tambah fx sama dengan dy per dx kuadrat dx. Sama dengan akar 1 tambah f aksen sama dengan dy per dx kuadrat sama dengan akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dt. Luas permukaan benda putar. Apabila kita memiliki fungsi seperti pada gambar 1 dengan garis tebal tersebut, kita putar terhadap sumbu X, maka kita memperoleh benda putar seperti yang diarsir pada gambar. Nah, kita akan menghitung luas permukaannya. Dengan menghitung ini, kita dekati dengan menghitung luas permukaan kerucut yang sudah kita kenal. Jadi, pada gambar terdapat dua bidang berpotongan saling tegak lurus di titik sumbu X dan panjang L ini. Sehingga rumus dari luas permukaan yang diarsir adalah A sama dengan 2pi R1 tambah R2 per 2 kali L. Nah, kalau kita ambil fungsi pada gambar 1 yang bergaris tebal, panjang kurva tersebut akan kita tahu dan misalkan sebagai fungsi Y sama dengan Fx. Ada dua titik. Kita ambil di delta YI, artinya di sini ada YI-nya. Maka jika kita dekati dengan menghitung satu persatu luas permukaan dengan menggunakan rumus yang ada dikerucut, maka kita bisa dekati. Artinya luas permukaan benda putar ini adalah penjumlahan ilustrum semua yang ada di sini, sehingga limit partisinya mendekati 0, sigma 2pi YI delta SI sama dengan 2pi integral A sampai B Y ds sama dengan 2pi integral A sampai B Fx akar 1 tambah F aksen X kuadrat dx.
Tentukan luas permukaan benda putar yang diperoleh dari memutar kurva Y sama dengan akar X, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 4 terhadap sumbu X. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya di sini, Y sama dengan akar X, soalnya kita putar terhadap sumbu X. Kita tinggal menghitung luas permukaannya dengan menggunakan rumus yang sebelumnya kita tahu, bahwa Fx sama dengan akar X, maka kita turunkan F aksen X sama dengan 1/2 akar X. Sehingga kita bisa menghitung A-nya sama dengan 2pi integral 0 sampai dengan 4. 4 diambil dari 0 menuju 4 fx, sehingga kini kita tinggal substitusikan nilai fx-nya. Akar x kemudian sama dengan nilai f aksen x 1/2 akar x dikuadratkan jadi 1/4 x dx, atau kita sederhanakan menjadi 4x tambah 1/4x. Kemudian 2pi menjadi pi, integral 0 sampai 4 akar 4x tambah 1 dx. Maka kita akan peroleh nanti pi kali 1/4 kali 2/3 kali 4x tambah 1 pangkat 2/2. Dari 0 sampai 4 masukkan nilai 0 dan 4. Lalu substitusikan 4x tambah 1 sehingga diperoleh pi per 6. 17 pangkat 3/2 kurang 1 pangkat 3/2 sama dengan 36/18. Jadi hasilnya adalah mendekati 36,18.